Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri dengan NIM 1230750. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai analisis keuangan pada lembaga keuangan syariah yang meliputi analisis rasio keuangan, rasio profitabilitas, serta analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana cara menilai kondisi keuangan perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, serta mengetahui efektivitas penggunaan modal kerja dalam kegiatan operasional perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis rasio keuangan pada lembaga keuangan syariah. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Dengan analisis rasio, perusahaan dapat mengetahui kemampuan keuangan, tingkat efisiensi, serta kondisi perusahaan secara keseluruhan. Dalam materi ini, terdapat 3 jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo. Pada rasio likuiditas, terdapat beberapa jenis rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Current ratio sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Jadi supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman, saya akan memberikan contoh sederhananya. Misalnya nih, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 200 juta rupiah dan utang lancar sebesar 100 juta rupiah. Jadi, current ratio sama dengan 200 juta per 100 juta sama dengan 2. Jadi, hasilnya current ratio sebesar 2 kali. Artinya, perusahaan tuh mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sebanyak 2 kali dari aktiva lancar yang dimiliki. Semakin tinggi current ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Quick ratio sama dengan aktiva lancar kurang persediaan per utang lancar. Contohnya nih, aktiva lancar perusahaan sebesar 200 juta rupiah, persediaan sebesar 50 juta rupiah, dan utang lancar sebesar 100 juta. Quick ratio sama dengan 200 juta dikurang 50 juta per 100 juta sama dengan 1,5. Jadi hasil quick ratio sebesar 1,5 kali menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan yang dimiliki. Berikutnya yaitu cash ratio atau rasio kas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang menggunakan kas yang tersedia. Cash ratio sama dengan kas plus efek utang lancar. Misalnya, kas sebesar 80 juta rupiah, surat berharga sebesar 20 juta rupiah, dan utang lancar sebesar 100 juta rupiah. Cash ratio sama dengan 80 juta plus 20 juta per 100 juta sama dengan 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar seluruh utang lancarnya menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada rasio solvabilitas terdapat beberapa jenis rasio, yaitu debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DER, dan long term debt to equity ratio. Debt to asset ratio melihat beberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. DAR sama dengan total uang per total aset. Sebagai contoh, total utang perusahaan sebesar 300 juta rupiah dan total aset sebesar 500 juta rupiah. Jadi DAR sama dengan 300 juta rupiah per 500 juta rupiah sama dengan 0,6 atau 60%. Artinya sebanyak 60% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi hasil rasio ini, maka semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan terjual dalam satu periode.
Misalnya nih, inventory turnover sama dengan penjualan persediaan. Contohnya, penjualan perusahaan sebesar 400 juta rupiah dan persediaan sebesar 100 juta rupiah. Inventory turnover sama dengan 400 juta per 100 juta sama dengan 4. Artinya, persediaan perusahaan berputar atau terjual sebanyak 4 kali dalam satu periode. Selanjutnya yaitu total asset turnover yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset perusahaan. Total aset turnover sama dengan penjualan. Total aset sama dengan misalnya penjualan sebesar 600 juta rupiah dan total aset sebesar 300 juta rupiah. Total aset turnover sama dengan 600 juta rupiah per 300 juta rupiah sama dengan 2. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan 2 rupiah penjualan. Jadi, berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan sangat penting untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan kelima mengenai analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuangan. Pembahasan pertama yaitu Net Profit Margin atau NPM. NPM digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih yang diperoleh dari penjualan. Misalnya diketahui laba bersih sebesar 100 miliar dan penjualan sebesar 1 triliun. Maka cara penghitungannya 100 miliar dibagi 1 triliun kemudian dikali 100% sehingga menghasilkan 10%. Artinya perusahaan memperoleh laba sebesar 10% dari total penjualan. Pembahasan kedua yaitu Return of Equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal perusahaan. Misalnya, diketahui laba bersih sebesar 100 miliar dan modal sendiri sebesar 500 rupiah. Maka cara penghitungannya adalah 100 miliar dibagi 500 miliar kemudian dikali 100% sehingga menghasilkan 20%. Artinya, tingkat pengembalian modal perusahaan sebesar 20%. Pembahasan ketiga yaitu Return on Asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui total aset yang dimiliki. Misalnya diketahui laba bersih sebesar 100 miliar rupiah dan total aset sebesar 2 triliun rupiah. Maka cara penghitungannya adalah 100 miliar dibagi 2 triliun rupiah kemudian dikali 100% sehingga menghasilkan 5%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 5% dari total aset yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas sangat penting dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja bertujuan untuk mengetahui dari mana modal kerja diperoleh dan digunakan untuk apa. Sumber modal kerja dapat berasal dari hasil operasi perusahaan, misalnya penjualan saham, pinjaman, dan dana hibah. Misalnya nih, diketahui laba perusahaan sebesar 200 miliar rupiah dan pinjaman sebesar 100 miliar rupiah. Maka cara menghitung total sumber modal kerja adalah 200 miliar ditambah 100 miliar sama dengan 300 miliar rupiah. Artinya total sumber modal kerja perusahaan sebesar 300 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja dapat digunakan untuk biaya operasional, pembelian aset, dan pembayaran utang perusahaan. Misalnya nih, diketahui biaya operasionalnya sebesar 150 miliar dan pembelian asetnya sebesar 100 miliar. Maka cara penghitung penggunaan modal kerja adalah 150 miliar ditambah 100 miliar sama dengan 250 miliar rupiah.
Artinya, total penggunaan modal kerja perusahaan sebesar 250 miliar rupiah. Kemudian untuk mengetahui sisa modal kerja, maka total sumber modal kerja dikurangi total penggunaan modal kerja. 300 miliar dikurangi 250 miliar sama dengan 50 miliar rupiah. Artinya perusahaan masih memiliki sisa modal kerja sebesar 50 miliar rupiah. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa modal kerja sangat penting dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset, sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selain itu, analisis sumber dan penggunaan modal kerja juga penting untuk mengetahui dari mana modal kerja diperoleh dan bagaimana modal kerja digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan serta mengambil keputusan yang lebih baik untuk keberlangsungan usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.